Mungkin teman-teman sekalian sudah menjelajah Wing of Keres dan menemukan time kapsul Hyperborea. Jujur aja, isinya itu cukup membuat saya terhentak, yang mana di sana kita bisa melihat visi sang penulis tentang masa depan Tifaat seandainya mereka menang melawan Heavenly Principles. Saya pribadi belum akan membahas semuanya secara lengkap, tapi untuk sekarang saya ingin fokus pada salah satu topik yang ada di sana, yaitu Secret of Life Project dari Hyperborea. Proyek yang menurut saya sangat mempengaruhi struktur makhluk hidup, khususnya manusia, yang saat ini mendiami Tifaat. Nah, bahkan saya menduga, secara tidak langsung, proyek inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya Egeria, Arkon Hydro pertama. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai pembahasannya. 月の物語。私のものとなった。 Dalam salah satu paragraf yang tertuang di Hyperborea Time Capsule, disebutkan bahwa mereka yang saat itu masih dipimpin oleh Koitar dan Seutirvoinen sedang menjamah bidang yang cukup sakral, yaitu The Secret of Life. Dalam kesaksiannya, mereka melakukan eksperimen tanpa henti sampai akhirnya peradaban Hyperborea mampu menguasai Teknaikos, khususnya dalam proses penyuntingan dan penyempurnaan Seed of Life. Hasilnya, manusia yang lahir pada era tersebut memiliki sebuah ability, yakni mereka mampu mengendalikan kekuatan elemental hanya bermodalkan tekad atau will. Dan pada penutup paragraf itu, si penulis menegaskan bahwa proyek inilah yang menjadi gerbang utama bagaimana kelak mereka dapat menguasai kekuatan asli dari planet ini, lalu berdiri sebagai penguasa bumi. Nah, penting untuk memahami istilah yang digunakan pada poin ini, yang mana si penulis menyebutkan bahwa mereka menggunakan Teknaikos dalam proses penyuntingan Seed of Life. Nah, saya pribadi sempat menarik penafsiran dari akar kata Yunani, yaitu tekne yang mengarah pada teknik atau keahlian, dan akhiran ikos yang memberi nuansa bersifat atau berkaitan dengan. Namun saya ingin menegaskan satu hal, penafsiran yang saya gunakan tidak saya sandarkan pada etimologi, melainkan pada praktik yang digambarkan dalam arsipnya. Dari konteks pemakaian, Teknaikos tampak merujuk pada sebuah pengetahuan terapan, sesuatu yang memungkinkan mereka mengutak-atik struktur kehidupan hingga level paling fundamental. Karena itu saya memaknai Teknaikos sebagai sains atau ilmu pengetahuan terapan. Lebih spesifik, nuansa praktiknya condong ke arah alkimia, karena yang disentuh bukan hanya materi, tapi juga esensi elemen dan perubahan dasar pada makhluk hidup. Nah, khusus untuk Secret of Life Project, cara yang paling mudah untuk membayangkan praktiknya adalah sebagai bentuk rekayasa genetika makhluk hidup. Nah, hasil yang tertulis dalam catatan itu sudah cukup jelas bahwa manusia yang lahir dari proyek tersebut memiliki sebuah kemampuan untuk mengendalikan kekuatan elemental hanya bermodalkan will atau tekadnya sendiri. Nah, dari sini saya menduga manusia tipe inilah yang kelak tersebar di Tifaat sebagai para alogen. Mereka yang dikatakan oleh Venti punya kapasitas untuk menerima sebuah vision. Dan kalau kita tarik benang merah dari kesaksian Yai Miko dan Yuvilet, vision memang turun kepada seseorang ketika tekadnya mencapai langit. Ya, dengan kata lain, lagi-lagi Heavenly Principles mencuri sebuah konsep yang tidak benar-benar ia ciptakan. Dan lebih pahitnya lagi, konsep itu justru ia ambil dari peradaban yang ia musnahkan sendiri. Nah, memang tidak dijelaskan secara terperinci dari mana orang-orang Hyperborea memperoleh atau dapat mengembangkan kapasitas rekayasa genetika tersebut. Namun dari sumber yang ada saat ini, khususnya pada finale of the Deep Galleries, kemampuan itu sangat mungkin berasal dari Frost Moon Science. Bahkan lebih jauh, ada kemungkinan keterlibatan 3 bulan dalam seluruh kemajuan peradaban atau teknologi dari Hyperborea. Ya, mengingat pada artefak terbaru memberikan petunjuk ke arah sana. Nah, dengan adanya Secret of Life Project ini, wajar kalau muncul pertanyaan, apakah salah satu dosa orang-orang Hyperborea adalah memodifikasi kehidupan, mengingat Egeria dan bangsa Fontaine
menerima hukuman dari Celestia terkait hal tersebut. Nah, untuk saat ini saya pribadi bahkan agak pede ya mengatakan bahwa jawabannya cenderung mengarah kepada tidak. Menurut saya, dosa utama mereka tetaplah upaya pemberontakan terhadap Celestia. Dan alasannya cukup sederhana kenapa saya mengatakan bahwa memodifikasi kehidupan pada saat itu tidak termasuk melanggar aturan. Karena dalam arsip terbaru, yaitu di artefak, kemungkinan saat proyek Elysium ini berjalan, sistem dan aturan hukum yang ada di Tivat belum terbentuk. Artinya, termasuk soal aturan memodifikasi kehidupan juga belum ada. Dan justru di titik ini saya curiga bahwa Secret of Life Project inilah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya aturan tersebut dan bahkan cikal bakal mengapa Egeria diciptakan. Dalam penuturan lengkap time capsule Hyperborea, si penulis menyebutkan bahwa Tekneikos paling mutakhir memungkinkan mereka mengambil kekuatan elemental purba yang bersemayam di planet ini. Nah, kalau kita sandingkan dengan arsip Wind Glider Fontaine, kekuatan purba yang mampu mengendalikan kehidupan adalah air lautan primordial. Dan secara praktik pun, air lautan primordial terbukti mampu memodifikasi sel darah orang-orang Fontaine, baik melalui tindakan Egeria maupun New Villette. Karena itu, Secret of Life Project milik Hyperborea seharusnya juga menggunakan air lautan primordial dalam proses rekayasa genetika tersebut. Nah, keleluasaan mereka dalam mengambil atau memanfaatkan air lautan primordial kemungkinan terjadi karena hilangnya jantung lautan primordial pada masa itu, yang bertindak sebagai regulator air lautan primordial. Dan pemicunya jelas adalah kekalahan Dragon Sovereign Hydro. Lalu kuasa kehidupan direngkuh oleh Heavenly Principles dan diberikan kepada Naberius. Dulu saya pikir begitu Dragon Sovereign Hydro hilang sebagai jantung lautan primordial, Naberius langsung menciptakan Egeria sebagai penggantinya. Tetapi kalau kita sandarkan pada Secret of Life Project ini, ditambah arsip dari artefak terbaru, kemungkinan besar ada jeda antara kematian Dragon Sovereign Hydro dan diciptakannya Egeria. Dan barulah setelah keruntuhan peradaban Hyperborea, beserta dengan teknologinya, Egeria diciptakan sebagai jantung lautan primordial yang baru serta menjadi regulator bagi lautan tersebut. Nah, bahkan saking ketatnya presensi Egeria di sana, selama ia masih bersemayam di lautan primordial, bahkan Hydro Dragon Sovereign sekalipun tidak mampu bereinkarnasi. Nah, presensi Egeria serta aturan baru dari Celestia soal modifikasi kehidupan tampaknya sangat mempengaruhi Secret of Life Project ini. Terutama upaya yang dilakukan oleh keturunan Hyperborea. Efek pertama adalah Secret of Life tidak pernah terdengar lagi, tapi Egeria melakukan hal yang serupa dan mendapatkan hukuman dari Celestia, yang menandakan aturan sudah mulai berlaku. Efek kedua, Secret of Life Project bergeser menjadi project yang menurut saya sudah terdegradasi, yaitu Sacred Hair Project. Nah, proyek ini berupaya mencari keturunan murni demi melahirkan Maiden of the New Moon. Bedanya, tidak ada lagi langkah rekayasa genetika, dan yang tersisa hanyalah selective breeding. Dan pada akhirnya, proyek itu pun gagal total. Kemudian arsip yang satu ini mungkin pada akhirnya menjawab salah satu pertanyaan yang sudah hadir di Genshin sejak 1.0, dari manakah asal ras-ras campuran yang ada di Genshin Impact? Mau itu ras Quetzalcoatl dari Diona, ras Tignarian, ras-ras campuran yang ada di Natlan, sampai yang tersebar di seluruh Tivat. Nah, untuk saat ini, arah jawabannya paling tidak dari jalur rekayasa genetika yang sedang kita bahas, mengarah ke Secret of Life Project. Yap, besar kemungkinan ras campuran muncul sebagai hasil tidak langsung dari proyek ini. Nah, maksudnya begini, demi mendapatkan gen manusia yang mereka inginkan, percobaan tanpa henti yang dilakukan oleh Hyperborea wajar menghasilkan produk sampingan. Dan produk sampingan itulah yang membuka kemungkinan lahirnya ras campuran, mulai dari manusia kucing, manusia campuran dengan anjing, manusia dengan dwarf, cheetah, dan lain-lain, dan bahkan mungkin ras campuran elf. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini, saya tidak mengunci bahwa semua ras campuran di Tivat pasti punya satu asal-usul yang sama. Tetapi karena catatan ini adalah yang tertua yang bisa saya temukan terkait praktik rekayasa kehidupan makhluk hidup, maka setidaknya untuk saat ini, hipotesis yang paling masuk akal adalah Secret of Life Project merupakan salah satu sumber awal atau bahkan blueprint yang membuat fenomena ras campuran menjadi mungkin dan kemudian menyebar di seluruh penjuru Tivat. Top up di WO Top Up pakai kode Columbini.
Nah jadi itu tadi teman-teman Secret of Life Project dari Hyperborea. Dan arsip ini jujur aja sekali lagi memperlihatkan the beauty of Genshin. Dan sekaligus menunjukkan betapa menakjubkannya peradaban Hyperborea dalam kurun waktu 10 tahun Project Elysium berjalan. Ya sebenarnya cukup wajar mengingat adanya Voyager di sana. Nah saya pribadi happy banget melihat arsip semacam ini karena terasa berkesinambungan dengan arsip-arsip lama. Sekaligus punya peluang untuk berkaitan dengan Archon Hydro pertama. Ya belum tentu benar, tapi kalau kita lihat dari intriknya, setidaknya ada peluang masih sejalan dengan narasi yang ada. Jadi silahkan kalau teman-teman pengen koreksi kalau memang ada arsip yang berlawanan atau mau menambahkan poin selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desender atas dukungannya selama ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Puri izin pamit dulu. Hadestra.